Saya lihat ternyata memang benar fiskal kita tuh fiskal lemah, fiskal lemah, fiskal lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis-manis namanya gula. Cakep. Kalau yang asin namanya garam. Cakep. Kalau mau yang pahit, campur batu bata. Selamat datang di Aina Waktu Ngomongkeun program bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saat ini seperti biasa sudah ada saya Bobi Maulana, Wali Kota Sukabumi, sudah ada Pak Wali Kota Pak Haji F. Zaki, dan nih ada tamu spesial Ibu Galih PLT dari BPKPD. Tepuk tangan lu dong. BPKPD itu kepanjangan dari apa, Bu? Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Isinya adalah mengelola keuangan di Kota Sukabumi, seperti itu ya. Nah, hari ini kenapa kita mengundang Ibu Galih PLT BPKPD, karena memang kita akan membicarakan masalah keuangan ya. Keuangan. Jadi kalau ngomongin keuangan itu pasti Baraya pernah dengar. Kita dari atas dulu ya, dari hulu ke hilir nih. Di atas ada namanya APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ada lagi APBD Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, dan APBD Kota Sukabumi itu sendiri atau kota kabupaten di seluruh Indonesia itu adalah APBD daerah ya. Jadi dari mana Kota Sukabumi mendapatkan anggaran? Dari APBN tadi, bisa berupa dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, ada dari APBD provinsi, ada bantuan keuangan, dan lain sebagainya. Di Kota Sukabumi juga mendapatkan anggarannya itu, selain daripada transfer daerah tadi, dari pusat dan juga dari provinsi, ada juga yang namanya pendapatan asli daerah. Nah ini kalau ini betul-betul asli dari Kota Sukabuminya ya. Jadi PAD atau pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah ya. Kemudian dikelola oleh wilayah atau daerah itu sendiri ya, Bu Galih, seperti itu. Nah kemudian juga ada juga anggaran atau kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan aslinya atau yang lain-lainnya yang sah dari daerah tersebut. Kemudian berbicara masalah PAD, artinya kan memang ini mandiri ya Bu ya, mandiri dari Kota Sukabumi itu sendiri. Tapi memang lebih difokuskan kepada retribusinya, pajaknya, kemudian apa-apa saja yang bisa menghasilkan dari wilayah itu sendiri. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang PAD, saya jadi teringat Pak Wali nih. Ini dari kampanye sudah terus membicarakan. Pokoknya kita nanti harus meningkatkan pendapatan asli daerah. PAD, dan PAD. Dan konsisten. Ya. Sebetulnya dari Pak Wali dulu. Kenapa sejak kampanye Pak membicarakan masalah PAD itu kenapa? Ini masyarakat banyak yang tanya. Ya. Jadi seluruh kegiatan apa saja, bukan kalau ini kan bicara pemerintah daerah, apa saja kegiatannya. Kegiatan di keluarga yang sangat kecil tentu saja anggaran. Betul. Apalagi kalau kegiatan ini ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu, ya pastilah anggaran. Ya. Saya sebelum dilantik jadi wali kota, tentu saja awalnya kan saya kampanye dulu. Ya. Yang saya sampaikan PAD, kenapa PAD? Tujuan negara, tujuan bangsa Republik Indonesia ini adalah mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan dan mencerdaskan ini menjadi salah satu tujuan bangsa, tujuan Kota Sukabumi. Dengan apa kesejahteraannya? Dengan apa mencerdaskannya? Tentu saja dengan anggaran. Maka saya lihat anggaran waktu kampanye 2024 PAD kita 81 miliar. Nah, begitu saya konversi 81 miliar terhadap jumlah penduduk Kota Sukabumi yang 360 ribu, kurang lebih plus minusnya, itu jatuhnya Rp600 per orang per hari. Nah, kira-kira
belanja Rp600 per orang per hari. Anak TK aja kan 10.000, kira-kira begitu, atau 5.000 ya. Iya. Nah ini kan kualitas kita di bawah sekali. Betul. Artinya belanjanya aja hanya Rp600. Hmm. Nah, maka saya akan meningkatkan itu. Makanya kemampuan belanja per kapita dari PAD ini harus kita. Makanya saya langsung karena terlalu kecil. Ya, sangat terlalu kecil, maka inilah saya harus meningkatkan. Maka dari kampanye saya mulai bergerak. Seperti itu. Ya. Nah, tentu saja saya lihat ternyata memang benar fiskal kita tuh fiskal lemah. Fiskal lemah artinya kalau fiskal lemah tidak mungkin bisa membangun. Itu tidak mungkin. Ya. Karena apa? Karena pembangunan sangat tergantung kepada transfer daerah. Iya. Itu ya. Sehingga kita agak susah. Nah, makanya untuk percepatan pembangunan Kota Sukabumi, fiskalnya paling tidak minimalnya sedang atau kuat. Ya. Kita kejar kepada strategi fiskal kuat. Strategi Maka fiskal. itulah sebabnya saya selalu berbicara masalah pendapatan asli daerah. Nah, jadi Baraya awal itu berbicara tentang fiskal ya. Kenapa Kota Sukabumi ini fiskalnya lemah? Artinya fiskal lemah itu kita masih mengandalkan transfer dari APBN tadi, ya, dari pusat dan juga dari APBD provinsi. Ya. Nah, mengandalkan itu artinya bergantung secara keseluruhan ya Pak ya. Kita masih mengandalkan itu ya. Ya. Artinya PAD kita masih lemah itu karena kita belum memiliki nominal yang cukup lah untuk pendapatan asli daerah kita sendiri. Makanya karena masih bergantung lemah. Jadi targetnya sedang atau kuat. Kalau kuat tuh berarti PAD-nya lebih tinggi ya Pak. Ya. Dan saya tanya waktu itu ke Badan Statistik ya, ke BPS. Ya. Berapa produk domestik regional bruto kita? PDRB-nya ya. PDRB kita. 16,4 triliun. 16,4 triliun. Ini cukup besar, ya kan? Ya. Sehingga potensi PAD kita sangat tinggi. Ya. Karena PDRB kita tinggi. Kan itu. Ini cukup tinggi. Makanya saya optimis ada sesuatu yang masih belum kita maksimalkan dengan PAD kita. Jadi kalau diambil rata-rata 5% terhadap PDRB, 16,4 triliun sama dengan ya 820 miliar rupiah. Nah, jadi potensi ya. Tinggal seberapa kemampuan dari potensi itu bisa kita raih. Ya, karena seluruh instrumen undang-undang maupun peraturan pemerintah sudah ada, tinggal jalankan. Betul. Jadi istilahnya senjatanya udah ada, tinggal seberapa optimal kita menggunakan senjata tersebut. Gitu ya. Yaitu potensi-potensi peningkatan PAD itu dari apa saja. Ya, jadi kalau Baraya pengen tanya, terus dari mana kita mendapatkan PAD? Nih yang pertama dari pajak daerah. Ada PBB ya atau P2, PBJT, hotel, restoran, hiburan, listrik, parkir, PPHTB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, Opsen PKB dan BBNKB, dan pajak MBLB Kota Sukabumi. Belum ada potensi ya. Oke. Retribusi daerah itu pungutan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada retribusi kebersihan, tempat wisata, dan persetujuan bangunan gedung. Kemudian ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ada dividen dari BUMD, BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat, ada PDAM, Pusat Daerah Minum, ada investasi daerah di BJB, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, itu pendapatan BLUD atau juga pendapatan denda. Nah, ke Bu Galih nih. Bu Galih, sejauh ini kita tuh mulai dilantik tanggal 20, kemudian juga ada tim yang dibentuk, yaitu tim percepatan pendapatan asli daerah ya. Isinya kan ada dari rekan-rekan eselon 2, kemudian eselon 3. Itu mulai aktif bekerja tim itu dari bulan April ya Bu Galih ya? April awal, oke. Dibentuk di bulan Maret, efektifnya April awal. Menurut Bu Galih sejauh ini, kita belum bicara angka ya? Bagaimana untuk penerapan PBB? Kan kita sosialisasi itu, kemudian PBJT dan lain-lain. Cukup optimal nggak sampai dengan bulan Juni ini menurut Bu Galih? Kalau yang saya lihat dari pencapaiannya gitu Pak Wakil, Pak Wali ya, alhamdulillah sebetulnya secara
pencapaian sudah sangat optimal. Mm-mm. Walaupun memang betul kita tidak puas ya Pak ya, tetap kita harus maksimalkan kembali. Gitu. Betul. Sampai dengan bulan ini kan artinya masih ada 7 bulan lagi Bu ya, sampai Betul, bulan Desember. masih panjang. Nah, ini ada intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerahnya, Itu penegakan strategi hukum kita. terhadap wajib pajak yang tidak patuh, pemberian insentif atau keringanan kepada wajib pajak yang taat, ada digitalisasi, peningkatan kerja BUMD, pengelolaan aset daerah yang lebih efisien, peningkatan investasi dan iklim usaha daerah, dan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Ini saya kira yang perlu ya, Ya, itu Bu Gali ya. strategi kita Pak. Strateginya Strategi yang ya. kita lakukan. Berarti edukasi, sosialisasi terus tuh. Ya, baik secara melalui banner, flyer, terus Betul. kemudian juga kita panggil mereka juga. Itu bagian dari edukasi dan sosialisasi ke masyarakat dan juga ke wajib pajak. Wajib pajak. Realisasi 2025 per 31 Mei, ini kenaikannya di 19 miliar 977 juta 989.642. Kenaikan 63% nih Bu Gali. Betul. Ini per 31 Mei. Ini berarti dari Januari ya? Atau seperti apa? Ini akumulasi betul, Akumulasi. akumulasi sampai dengan 31 Mei 2025 Akumulasinya dari Januari. dari Januari kenaikan. Ini melihat kenaikan seperti ini dari tim percepatan PAD yang dibentuk tadi, menurut Bu Gali optimal nggak berarti? Sebetulnya kalau melihat dari apa yang kita lakukan, karena memang evaluasi terus-terusan dari Pak Wali juga dan Pak Wakil gitu. Jadi memang kita masing-masing dari tim yang 11 ini, tim PIC, kita sudah mulai lakukan dari mulai ketika setiap minggu Setiap minggu Pak Wali satu nanya, sekarang berapa? Nah itu kan, wah Win jangan sampai nggak naik gitu kan, terus setiap minggu ditanya. Itu menjadi trigger kita ya, supaya selalu meningkat setiap minggunya begitu. Iya. Tanpa dirasa ternyata selama 2 bulan itu ternyata ketika diakumulasikan Masya Allah Alhamdulillah gitu ternyata sudah sampai ke 63% kenaikannya begitu. 63%. Mudah-mudahan kedepannya juga energi kami tidak habis gitu ya, terus aja meningkat secara signifikan begitu Pak Wakil. Oke. Jadi Ya, gimana Pak? sebenarnya ini masih jauh. Masih jauh ya Pak ya? Masih jauh. Dari tadi yang Bapak bilang PDRB tadi. Jadi gini, Iya. tapi buat pemerintahan sekarang harus berbangga lah ya. Oh, tepuk tangan lu dong. 63% per 31 Mei Karena 2019. Ilmu ini bukan mungut dari pinggir jalan, Mm-mm. bukan turun dari langit. Ya. Mendevelop sampai bisa mencapai 63%, itu bukan mungut turun dari langit. Ilmunya Ini Pak ya? punya kompetensi yang memang yang secara khusus. Dapat dipertanggungjawabkan gitu. Ya, dia tidak. Nggak asal Karena gitu. apa? Karena Sukabumi kan sudah berjalan, kita kan wali kota yang ke-20. Iya, udah lama. Iya. Wali kota yang ke-20. Artinya baru kali inilah saya mendevelop supaya ada peningkatan PAD. Ya, kita lihat angkanya kan tuh ya. Angkanya kan semua di bawah, ya artinya di bawah 15% lah. Ini loncat sampai 63%. Nah itu artinya itu. Dan saya sebenarnya sebagai wali kota masih jauh dari puas. Iya. Karena potensinya cukup besar. Betul. Iya Pak. Cukup besar sehingga ini baru memulai. Ini karena kita baru memulai. Bisa kita sebut awal yang baik nggak ini? Iya. Iya, Pak, ya. ini ada awal yang baik tapi masih jauh dari harapan. Oke, jadi sampai dengan 31 Mei ini sudah mendapatkan presentasi kenaikannya sampai dengan 63%. Ya. Berarti kita kalau 31 Mei ada 7 bulan selanjutnya ya Pak. Ya. Artinya mudah-mudahan potensi dari PAD murni ini bisa terus meningkat dan terus meningkat lagi. Kita lihat nanti. Dan gini, ini udah kelihatan ya 5 bulan 51, berarti 1 bulan 10 miliar. Betul. Kita masih ada 7 bulan lagi. Berarti plus minus kita bisa tercapai 70. Kalau 70 berarti 120. Nah, kalau 120 sebelumnya kita 81 120 dikurangi 81 kan ada 40 miliar. Atau 39 miliar. Ya. Tapi kita nanti realitanya berapa. Nah, itu prestasi kan gitu. Ya, beri keleluasaan wali kota dan wakil dan seperangkatnya, kita akan menaikkan PAD ini untuk dan uangnya dikontrol masuk nih. Bener nggak ada uang kontrol? Keluarnya dikontrol. Ditambah lagi nanti dari investor juga kembali Iya, ada yang mau masuk kota Sukabumi, kita kawal terus. Ya pabrik dan lain sebagainya, mall dan lain sebagainya. Jadi gini, kita lihat nanti. Untuk menaikkan PAD, ada 3 instrumen. Ya.
Satu adalah dari APBD itu sendiri. Iya. Bagaimana menumbuhkan ekosistem ekonomi melalui APBD. Hmm. Yang kedua melalui kreditor. Yang ketiga melalui investor. 3 inilah untuk menggerakkan. Nah, kalau kerja yang 3 ini maksimal, maka dia akan menaikkan PAD. Gitu. Iya, Pak. Nah, seperti itu. Maka kita akan coba nanti di 2026, 3 ini benar-benar kompak. Betul, Ya. harus. Nah, 2025 ini ya karena tahun pertama saya meraba dulu nih. Bagaimana nih? Ya, kita jalan. 2026 kita udah pastikan bagaimana kita 3 ini benar-benar bekerja secara kompak. Formulanya udah rapi Ya. gitu ya. Sehingga berapa persen nanti terhadap kenaikan PAD dari kerja APBD, investor maupun kreditor. Kreditor. Oke. Cuman pemahaman ini harus dipahami oleh semua. Betul. Harus paham. Masyarakat harus tahu. Ya, artinya ya jangan berpikir wah wali kota dapat untung sekian. Kan? Ada investor sekian. Iya. Ada nanti dari investor nggak ada itu. Ya. Nggak ada, semua ini untuk kepentingan masyarakat. Betul, Ya. betul, Sehingga untuk menaikkan itu. Iya. Ya. Kalau sudah naik nggak, insya Allah tidak akan turun. Betul. Ya. Insya Allah. Kalau udah di PAD kita udah tinggi, ini nggak akan turun. Kenapa? Karena ekosistemnya jalan. Udah terbentuk. Udah terbentuk. Kan pajak Autopilot. nggak masalah. Ya. Iya. Kan saya belanja nih Eh, di rumah makan, omsetnya sehari 20 juta. Insya Allah rumah makan itu nggak akan turun. Tetap aja 20. Kalaupun dia turun, ada pengganti yang lain. Bu Galih, ini melihat potensi per 31 Mei ya. Ini satu capaian yang cukup luar biasa disampaikan. Belum puas, tapi ini awal yang baik. Ya. Nah, ini ke depan berarti kita kerja harus lebih maksimal lagi. Nah, sedangkan masyarakat sekarang tuh gini Bu, ada yang bilang bahwa wah ini kayaknya reklamenya ditutup. Wah ini harus pakai rumija dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Wah kedai-kedai kopi, tempat-tempat makan udah dikasih PPJT. Adalah tanggapan-tanggapan yang kurang mengenakan untuk didengar. Dari Bu Galih sendiri seperti apa penjelasannya mengingat per 31 Mei ini masyarakat akhirnya menilai ada kenaikan 63%. Iya. Silakan. Iya, kalau saya mungkin kembali ke statementnya Pak Wali ya, bahwa ini ada normalisasi sebetulnya, normalisasi pajak. Kita kembali lagi secara aturan memang itu yang harus kita lakukan selama ini sebetulnya. Iya. Yang dilakukan seperti tadi penutupan reklame itu kan bagian dari kita mengintensifikasikan potensi yang ada sebetulnya. Jadi memang dan melihat hasilnya sekarang, saya lihat memang secara lonjakan luar biasa 63% terhadap tahun 2004 sebelumnya di bulan yang sama, sehingga berarti memang action ataupun yang tadi dilakukan itu memang berkontribusi positif terhadap kenaikan PAD kita. Jadi normalisasi Pak sebetulnya, bukan hal ya dinormalisasikan yang memang selama ini belum kita lakukan. Ada tadi melihat pada PDRB tadi Pak ya? Ya, jadi begini, kita akan mengikuti aturan. Yang bikin aturan ini adalah pendahulu kita. Ya, saya akan ikuti aturan-aturan dan diberlakukan, dijalankan. Ya, kalaupun ada netizen atau baraya yang penasaran, ya dialog aja dengan saya. Ya, katanya tidak rapi, lebih tidak rapi kalau kita nggak punya uang. Ya. Kita ribet ini hidup kalau nggak ada uang. Ini negara. Ini adalah rakyat dengan pemerintahan. Kita harus banyak uang. Uang itu dari aturan. Ya. Saya akan bersihkan semua. Siapapun di Sukabumi yang tidak memiliki izin, saya tutup pasti itu. Ya. Semuanya, apalagi kalau sahabat saya. Ya, kalau sahabat saya, rekan saya, sama-sama seperjuangan dengan saya, wajib punya izin. Wajib ngasih pajak dan retribusi. Ya, seperti itu. Ini akan berlakukan semua. Ya, tidak terkecuali. Kalau sekarang belum, ya saya perlu proses. Jadi sekali lagi tidak ada. Ini untuk kepentingan bersama-sama. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kepada semua baraya yang di Kota Sukabumi,
seluruhnya yang mau berusaha silahkan karpet merah. Hmm. Ya. Tidak ada pungli, ya, tidak ada dinaik-naikin harga dan lain sebagainya, tidak ada. Ya. Silahkan, yang penting izinnya, restribusinya, pajak daerahnya, ya, dan pajak untuk kepentingan pusat silahkan. Oke. Sesuai aturan itu aja. Ya. Apapun boleh dikerjakan di Kota Sukabumi, yang penting tidak melanggar undang-undang maupun peraturan pemerintah. Itu aja. Ya. Karena fasilitas umum adalah milik 364.000 orang semuanya. Kalau saya bebaskan, wah rusak kota ini. Ya. Tidak bisa, harus sesuai aturan. Sesuai aturan. Termasuk trotoar. Trotoar fasilitas umum, nggak bisa dipakai oleh orang-orang tertentu, tidak bisa dong. Ya, itu milik semua. Maka kita akan berlakukan secara bertahap. Kalau sekarang belum, tunggu tanggal mainnya. Untuk penertiban PKL maksudnya Pak ya? Penertiban semua, bukan hanya PKL, pasar, PKL, semuanya, reklame, billboard dan lain sebagainya, izin semua, ya seperti itu. Tunggu tanggal mainnya gitu ya? Ya, tunggu. Kita akan bersihkan. Saya juga nggak mau melanggar aturan semuanya. Ini untuk kebaikan semua, ya, seperti itu. Jadi harap bersabar, kita pasti akan melaksanakan semuanya itu sesuai dengan timeline yang sudah dibuat dan berdasarkan skala prioritas. Nah kembali lagi ke sini Mbak Raya, kalau melihat dari capaiannya harusnya disambut baik ya Bu Gali ya. Dari penertiban, reklame, kemudian juga sosialisasi pajak, PBJT, PBB juga ada diskon 0% Pak Iya, untuk denda. Tidak ada denda ya? Tidak ada denda. 0%. Itu dari bulan ini sampai akhir September ya Bu Gali ya? Betul. Denda dinolkan. Dinolkan. Dendanya Pak. Dan saya gini, tadi kan ada PAD dari BUMD ya, BUMD. Ya. Dari di situ ada 2 ya, maksudnya 3 ya. Ya. 1 PDAM, yang kedua adalah BPR. Ya. 1 lagi adalah dari Waluya. Waluya. Ya. Nah, 2024 ini 2025 minimal dia yang 3 ini memberi kontribusi. Amin, insya Allah. Ya. Pokoknya dioptimalkan semua ya Pak ya. Oke. Kita akan bikin roadmap nanti ya, atau milestone untuk PDAM seperti apa 5 tahun ke depan. Oke. Ya, dan dia akan saya secara khusus kita akan bahas PDAM, BPR, juga Waluya. Waluya. Satu lagi ya belum ya. Ya, gitu. Kemudian di sini ada investasi daerah BJ. Ini publik atau Baraya harus tahu ya, kita cukup besar mendapatkan keuntungan dari BJB. Tahun ini berapa Bu? 3 miliar? 3,5. Tahun ini 3,5 miliar. 3,5 miliar. Ya, 2025 kita dapat profit ya, keuntungan bagi hasil dari BJB 3,5 miliar. BJB, kita buka PDAM, kita buka BPR, kita buka Waluya, termasuk direkturnya kita panggil sini. Nah itu. Termasuk BLUD. Biar lebih transparan. Bunut ya. BLUD Bunut. Transparan, masyarakat Baraya harus tahu apa yang kita kerjakan. Dan bukan hanya itu, seluruh SKPD. Nanti giliran. Yang secara langsung mendapatkan pendapatan asli daerah dari masing-masing SKPD. Kita panggil, termasuk Bapedanya, Sekdanya, semuanya. Kita seperti apa kerja Pemkot ini dan harus transparan. Kalaupun ada kekurangan, silahkan Baraya usulkan. Nah, langsung aja melalui sekpri saya kok. Boleh ya bicara. Atau komentar-komentar apalagi positif. Dari 364 ada Baraya yang punya kompetensi ya. Silahkan datang ke saya, ngobrol ke saya apa kemampuannya. Ya, tapi bukan dalam bentuk gagasan dan pemikiran. Ya, bukan saya nggak mau, banyak sekali gagasan pemikiran ini, tapi saya ingin implementasi. Dia punya eksperimen yang sudah dia jalankan, kita kerjakan untuk Kota Sukabumi. Oke. Nah, itu dia penjelasannya Baraya tentang PAD dan juga kenaikan per 31 Mei. Yang terakhir mungkin Ibu Gali. Jadi tadi kita bicara PAD ya, ada APBN, ada APBD provinsi segala macam. Nah, PAD ini sendiri, kenapa kita harus meningkatkan? Tentu saja ada peruntukannya. Nah, kenaikan ini dampaknya Bu Gali. Kemudian seperti apa
peruntukannya kepada siapa? Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin kembali lagi Pak, kenapa PAD itu harus kita tingkatkan, karena mungkin sekarang juga untuk yang tahun 2025, dana dari pusat pun sebetulnya sudah menurun dengan adanya efisiensi. Efisiensi. Iya. Padahal yang namanya kebutuhan pembangunan itu selalu bertambah. Tadi mungkin PAD untuk apa? Untuk pelayanan publik kita, supaya berkualitas, karena posisinya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, itu memerlukan anggaran. Ya. Jadi mau tidak mau PAD kita memang harus ditingkatkan. Kalau boleh bercerita sedikit ya Pak, sebetulnya tahun ini tahun yang cukup sulit karena ketika dana transfer dari pusat berkurang sangat signifikan, ketika kita tidak memenuhi dari PAD, itu kita akan mengalami defisit gitu. Nah, dengan adanya kebijakan Pawal dan Pawakil, kita optimalkan PAD, alhamdulillah defisit itu tidak terjadi gitu. Jadi kita bisa membalanskan antara pendapatan kita dengan belanja kita. Jadi semestinya tahun ini defisit, tapi karena ada peningkatan PAD, alhamdulillah tertolong. Tapi kita lihat sampai dengan Desember ya. Sampai Desember, amin. Mudah-mudahan kewajiban kita kepada ASN dan semua bisa terpenuhi. Jangan sampai kita nggak bisa bayar gaji ya, seperti itu. Betul. Makanya ini perlu dukungan semua. Semua. Cuman ini kan masih untuk kebutuhan birokrasi aja lah, kira-kira begitu ya. Operasional ya Pak ya? Operasional. Kita ini masih untuk kepentingan operasional birokrasi. Saya ingin masyarakat nih, ya, bagaimana kita memberi kontribusi besar kepada masyarakat dalam bentuk anggaran. Dan bagaimana kita memberi kontribusi kepada satu lembaga-lembaga yang memang mendukung. Ya, seperti itu. Dan itu harus secara transparan. Ya, kita kan ada KONI, ada KNPI, ada Karang Taruna, ada MUI, ada DKM, ya kan? Ada juga Pramuka, organisasi-organisasi yang lainnya yang secara vertikal yang melekat dengan Pemkot itu harus diberi anggaran yang cukup dari PAD. Dan juga ya teman-teman ya semua yang mendukung terhadap kinerja Pemkot ya semuanya harus adil. Pemkotnya harus adil. Betul itu. Ya, jangan kelompok tertentu aja yang menikmatinya. Orang tertentu kelompok. Insya Allah Ayub Jaki dan Bobi Maulana semuanya akan kita rangkul. Amin. Ya. Kita rangkul. Tidak ada anak tiri ya. Semuanya anak kandung. Ya, cuman beda KTP aja. Yang satu tinggal di Nyomplong, yang satu di Warudoyong. Beda KTP aja, tapi semuanya anak kandung. Tidak ada anak tiri itu. Nah, beda KTP. Tidak ada kandung, tidak anak tiri, ada anak jalanan di sini. Belakang-belakang lain anak jalanan semua nih. Ya, baik. Jadi itu Baraya, gunanya PAD yang paling dirasakan saat ini adalah ketika ada badai efisiensi di seluruh kota kabupaten Indonesia. Alhamdulillah Kota Sukabumi melalui peningkatan PAD per 31 Mei 2025 dengan kenaikan 63%, kita bisa melewati itu dengan baik ya Bu Galia. Artinya kita tidak terlalu terdampak. Mungkin ada daerah-daerah lain yang biasa bergantung pada transfer pusat dan provinsi yang tidak berstrategi untuk meningkatkan PAD mungkin terkena tuh ya. Tapi alhamdulillah kita bisa melalui itu. Semoga kita bisa mengupdate datanya per 3 bulan kan Bu Galia ya. Nanti Mei, Juni, Juli, 31 Agustus kita lihat lagi berapa kenaikannya nih. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu prestasi dan di akhir tahun PAD kita semakin besar dan semakin besar. Podcast ini akan terus. Ya. Semua perjalanan pembangunan Kota Sukabumi akan terus. Nanti kita akan bahas infrastruktur. Jadi Baraya yang banyak WA ke saya masalah infrastruktur jelek, jalan jelek, drainase jelek, baru dibangun 3 minggu udah rusak, 6 bulan udah rusak, kita akan bahas kupas di sini. Ya. Bahas tuntas di sini, infrastruktur semua, masalah pendidikan, kesehatan semua, masalah lingkungan DLH. Tapi Baraya ya, jangan minta cepet-cepet. Saya dan wakilnya kan kerja dulu lah. Iya. Kasih waktu 2 tahun lah, minimal 2 tahun sampai 3 tahun lah ya. Iya. Insya Allah kinclok. Iya, betul. Ya. Amin. Baru kerja, baru beberapa bulan pengen
ini cepet-cepet nggak bisa. Iya. Ya. Kalaupun ada kesalahan secara birokrasi dan lain sebagainya, kesalahan itu sampaikan, kita akan perbaiki. Betul, Pak. Kita akan perbaiki semua. Ya. Nggak usah teriak-teriak deh, datang aja. Hmm. Saya setuju dengan semua keinginan masyarakat. Saya akan layani itu. Ya. Betul. Cuman kalau salahnya banyak, kan nggak bisa sekaligus. Mati kita. Jadi penyakit kita sakit semua, ya satu-satu dulu. Ya, ginjalnya dulu kita perbaiki. Betul. Nah, baru pankreasnya, Hmm. nah, baru hati, jantungnya. Kalau penyakitnya banyak kan nggak bisa mati itu. Atau begini bisa, Pak. Heeh. Sakitnya banyak. Heeh. Kalau anggarannya banyak, bisa tuh langsung tuh. Bawa ke dokter semua tuh. Ya. Sebadan-badan ya. Tapi kalau anggarannya cukup buat paru-paru dulu. Ini kan sakitnya banyak. Jadi kita bertahap. Kita bertahap. Tapi insya Allah 3 tahun selesai lah. Iya. Amin. Kita punya komitmen, insya Allah nanti kita punya anggaran. Gini saya tuh kemarin Kenapa, Pak? baru ada ini kok katanya jalan udah rusak lagi. Telepon lagi ini udah coplok lagi dan lain sebagainya. Ya udah saya akan perbaiki lah. Ya, terima kasih ya Mbak Raya udah terus-terusan keras WA ke saya. Ya. Betul, Saya akan ya. perbaiki. Terima kasih. Oke. Siap ya. Kita akan perbaiki semua, mohon waktunya dan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap usaha kita, usaha Baraya dimanapun berada. Kita semua dalam lindungannya dan sukses dunia akhirat. Amin. Terima Amin. kasih Pak Wali, Bu Galih, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu. Kita sama-sama berjuang untuk mensejahterakan masyarakat Kota Sukabumi dengan prioritas utama peningkatan pendapatan asli daerah dari fiskal lemah ke sedang, insya Allah kekuat selama 5 tahun. Dan kita kawal bersama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera adil merata, menata kebaikan untuk semua, merangkul segala